kami sampaikan bahwa saat ini Samsat Provinsi Jawa Tengah itu sudah memberikan layanan sebesar 223 titik layanan tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, dan itu kami sadari tidak cukup untuk bisa menyatakan bahwa negara sudah hadir melayani masyarakat Jawa Tengah. Di kondisi saat ini, pelayanan di Samsat itu memiliki keterbatasan, baik sumber daya manusianya maupun sarana prasarananya, sehingga Bapak Ibu sekalian kalau tindak ke Samsat kadang-kadang Bapak Ibu sekalian merasakan kurang nyaman, kemudian layanannya juga menjadi relatif bertumpuk, maka itu yang menjadi PR kami. Harus diapakan ini kemudian layanan supaya masyarakat menjadi nyaman. Yang kedua, kami melihat bahwa potensi desa saat ini adalah ujung tombak pembangunan. Maka mensinergikan dua permasalahan ini kami coba eksplor, dan kemudian kami bisa dapatkan bahwa desa bisa menjadi ujung tombak, namun dengan pemberdayaan terhadap desa itu sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, kami memunculkan sebuah program yang kami namakan Samsat Budiman. Samsat Budiman ini embrionya adalah BUMDes. Singkatannya sebetulnya Samsat Badan Usaha Mandiri Digital. Yang harapannya layanan Samsat bisa dilaksanakan di desa. Bayangkan kalau jangkauan Samsat kita ini harus menjangkau sampai ke desa-desa, maka Bapak Ibu sekalian harus dilayani seperti apa? Atau kalau secara konsep masyarakat harus datang ke titik layanan kami yang hanya 223 tadi, maka konsep negara hadir belum ada. Maka itu Samsat Budiman hadir untuk melengkapi itu semua. Bapak Ibu sekalian, kami contohkan, dulu kita pernah punya pengembangan Samsat BUMDes dengan cara yang masih manual. Jadi BUMDes kemudian mengumpulkan dokumen, setelah itu diproses ke Samsat. Jadi BUMDes cuma nganter. Bayangkan ini membutuhkan tenaga operasional yang cukup besar dari BUMDes. Harus mengantar bolak-balik, belum dokumennya nggak lengkap, masih bolak-balik lagi, sehingga justru menambah beban bagi BUMDes. Sehingga kami lakukan evaluasi bahwa dengan pola yang lama itu biaya operasionalnya tinggi, waktu layanannya lama, sehingga biaya yang dimintakan pada masyarakat itu tinggi. Ini yang kemudian tidak menjadi nyaman. Selanjutnya, dengan mekanisme Samsat Budiman, kalau bisa ditunjukkan dengan mekanisme Samsat Budiman ini, maka layanan pajak kendaraan bermotor tahunan, ya, jadi BUMDes ini terbatas untuk layanan kendaraan bermotor tahunan. Itu cukup selesai di BUMDes saja. Jadi masyarakat datang ke BUMDes, BUMDes melakukan proses, verifikasi dilakukan oleh sistem, verifikasi rekiden dilakukan oleh petugas dari kepolisian secara online, maka kemudian selesai. Lalu bagaimana dengan pengesahannya? Pengesahannya dilakukan oleh petugas Ditlantas Polri dengan menggunakan kode QR. Lalu pembayarannya bagaimana? Pembayarannya dilakukan BUMDes dengan mengikuti pola yang sudah dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Bank Jateng dengan nama sistem Laku Pandai. Bapak Ibu sekalian sudah Perso Briling, Perso Mitra 46, ini sama. Maka alokasi yang bisa diberikan kepada Bapak Ibu sekalian, mekanismenya adalah deposit.
Maka pembayaran dilakukan oleh masyarakat, diterima petugas BUMDes, kemudian dibayarkan dengan deposit yang ada di BUMDes. Jadi mekanismenya aman, tidak menyebabkan adanya kesalahan pembayaran karena sudah dibayarkan mengikuti ketentuan peraturan perbankan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jur untungnya apa nggo BUMDes? Ya kan? Maka Bapak Ibu sekalian, ini saya tunjukkan gambar administrasi pembayarannya. Di situ maka akan tercantum berapa biaya pajaknya. Ini contohkan pajaknya 158.000, ini kendaraan bermotor roda 2. Kemudian biaya administrasi banknya ini sebesar Rp6.000 sesuai ketentuan dari OJK. Jadi tambah Rp6.000. Ini nanti Rp1.000 akan kembali atau ditinggal untuk BUMDesnya. Rp5.000 sesuai ketentuan perbankan menjadi otoritas kepemilikan yang ada di pemilik aplikasi. Kemudian biaya administrasi BUMDes itu juga boleh dikenakan. Di sini ditulis, dicontohkan administrasi BUMDes ini Rp4.000. Bapak Ibu bisa pasang di situ 5.000. Ada yang pasang 10.000. Ini sangat tergantung terhadap pasarnya. Jadi tidak ditetapkan oleh Bapenda. Karena ada yang pasang sampai 15.000 dipersilahkan. Tapi ditinggal sama konsumennya, dia akan pindah ke tempat lain gitu. Maka pasar yang menentukan kemudian bagaimana layanan itu berbeda. Ada yang masang 15.000, tapi ternyata dia punya program, Mbak. Saat itu dia dorong untuk bisa produk minyak gorengnya bisa laku di BUMDes, maka 15.000 dibonusi minyak goreng. Itu. Jadi supaya produknya BUMDesnya juga laku, koperasi di BUMDesnya jalan. Itu. Jadi itu bisa dimatchingkan dengan program-program yang ada di BUMDes. Itu yang bisa dimasukkan di dalam proses ini. Nah, apa saja sih yang bisa dijalankan di Samsat Budiman ini selain dengan pajak kendaraan bermotor? Tetap nanti BUMDes bisa melakukan transaksi yang lain seperti store tunai, pembelian pulsa, pembayaran PDAM, pembayaran cicilan dan lain-lain. Itu bisa dilakukan. Yang pembiayaannya, pemberian pendapatan untuk agennya bisa ditentukan sesuai kebutuhan. Ini tidak mengikat kalau yang ini. Tapi pendapatannya masuk kepada pendapatan dari BUMDes itu sendiri. Nah, prinsip kita menghadirkan sebuah layanan kepada masyarakat, mendekatkan layanan pembayaran pajak pada masyarakat dengan memberdayakan BUMDes sekaligus memberikan kepercayaan publik bahwa BUMDes adalah ujung tombak pembangunan. Ini yang kami coba sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini ilustrasi insentif dari Bank Jateng apabila transaksi yang dilakukan Bapak Ibu sekalian pada saat bergabung dengan kegiatan Samsat Budiman. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu sekalian bergabung dengan Samsat Budiman dan memberikan layanan, maka 3 bulan pertama akan diberikan dukungan operasional oleh Bank Jateng pada saat transaksi baru mulai 11 sampai 50 transaksi. Dan transaksi nggak cuma transaksi PKB aja nih, semua transaksi akan diperhitungkan. Ini kalau masih di awal-awal, pada saat tahap mulai mendevelop, memperkenalkan pada masyarakat, ada subsidi yang diberikan oleh Bank Jateng sebesar 150.000. Itu untuk mendorong supaya aktivitas ini bisa jalan. Namun, ini contoh sudah terjadi di Boyolali, di Cilacap, di Banyumas. Bulan pertama sudah angkanya relatif tinggi. Maka nanti akan diberikan fee point untuk BUMDes secara berjenjang. Ilustrasinya ada di paparan ini, nanti bisa diambil. Misalnya tadi setelah 3 bulan pertama dapat 150.000, kalau sampai 51 sampai dengan 100, maka akan dapat penghasilan 75.000. 101 sampai 200 ditambah lagi 100. Totalnya kalau sampai dengan 1.500 ke atas, maka BUMDes bisa mendapatkan 3.700.000 penghasilan untuk BUMDes. Dan ini untuk semua transaksi, tidak hanya transaksi kendaraan bermotor saja.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya untuk bisa bergabung dengan program Samsat Budiman? Yang pertama, BUMDes-nya harus sudah berbadan hukum atau berbadan usaha. Ini mengajukan permohonan kerjasama ke kantor UPPD atau kantor Samsat. Selanjutnya, UPPD atau kantor Samsat akan melakukan verifikasi lokasi Bapak Ibu sekalian, kemudian tempat layanannya, SDM-nya ada atau tidak, kemudian jaringan internetnya bagaimana, kemudian Bapak Ibu sekalian hanya cukup menyediakan 1 unit komputer, boleh PC, boleh laptop, yang dilengkapi dengan printer warna dan webcam. Nanti webcamnya akan disampaikan oleh UPPD supaya bisa terbaca jelas, karena dari kepolisian detail sekali. Begitu cara fotonya tidak sesuai, ini bisa di reject. Tapi kalau webcamnya nanti bagus, relatif itu lebih mudah untuk digunakan. Dan harganya nggak mahal, itu hanya cukup di 200.000 sudah bisa digunakan. Nah, pada saat kelengkapan ini dinilai layak, maka kemudian BUMDes melakukan perjanjian teknis dengan badan usaha. Jadi BUMDes dengan UPPD akan melakukan perjanjian kerjasama, dan juga teman-teman BUMDes akan melakukan kerjasama dengan Bank Jateng untuk penggunaan laku pandainya tadi. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, diupayakan tadi komputernya hanya digunakan untuk pelayanan itu saja. Karena kalau digunakan untuk macam-macam, bisa jadi nanti lemot, itu berdampak pada layanan. Selanjutnya, setelah perjanjian teknis itu dilaksanakan, maka akan dilakukan aktivasi. Jadi komputernya khusus komputer itu akan dilakukan penginstalan untuk bisa melakukan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Nah, yang dilakukan selanjutnya adalah nanti dari Samsat akan mereka badan usaha yang sudah melakukan perjanjian teknis, kemudian password dan username-nya juga akan diberikan. Ini yang akan kemudian dipantau. Bapak Ibu sekalian, bentuknya lalu seperti apa? Apakah sama dengan Samsat? Bekerjanya seperti itu, mboten? Di dalam aplikasi ini nanti sudah cukup sederhana. Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan tanda bukti pembayaran kewajiban pajak dalam bentuk elektronik, dan itu di-print. Bisa di-print sendiri tanpa harus ngeprint ke Samsat. Bayangkan kalau rumahnya jauh, harus datang ke Samsat cuma untuk ngeprint saja. Atau BUMDes letaknya jauh, cuma untuk ngeprint saja ke Samsat. Biaya dan waktunya jadi tidak efisien atau justru akan memberatkan BUMDes itu sendiri. Maka ini cukup dilakukan eksekusi di BUMDes saja. Oke, jadi nanti ITBPKP-nya akan dicetak sendiri. Maka tadi butuh printer warna. Selanjutnya, loh Pak, lah terus pengesahannya kepolisian pripun? Sah napa mboten? Nah, Bapak Ibu sekalian, di TBPKP yang tadi itu sebetulnya sudah berlaku selama 30 hari. Jadi kalau di jalanan TBPKP-nya ini dibawa, sebetulnya itu sudah sah selama 30 hari sambil menunggu pengesahan ini. Nah, pada saat pengesahan ini sudah terbit, maka Bapak Ibu sekalian nanti bentuknya seperti ini. Nah, lalu yang dilingkari merah itu cukup dipotong, kemudian ditempelkan pada kertas STNK yang lama. Bapak Ibu sekalian ngasih kendaraan kan? STNK-nya kalau dibuka ada kotak 4 untuk pengesahan. Tapi nek ajeng dibuka, yang biasanya dicap sama polisi, stempel. Nah, ini nanti digantikan oleh QR ini. Nah, QR-nya ini saja yang ditempelkan di 4 kotak itu. Persang ya Bu? Nah, jadi cukup ditempelkan saja di situ, selesai. Yang ini bisa dideteksi oleh kepolisian. Jadi kalau QR-nya palsu, polisi dengan HP-nya saja, dengan aplikasi yang dimiliki oleh Polda Jawa Tengah, di-scan, maka datanya tidak akan sama. Ini akan ketahuan.
Tapi kalau yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ini, maka ini bisa di-scan dan datanya sama dengan data STNK-nya. Itu. Jadi cukup ditempelkan saja. Nanti petugas BUMDes yang motong, kemudian tempelkan, selesai. Nah, apa sih keuntungannya di BUMDes ini, Bapak Ibu sekalian, untuk masyarakat? Ini kami gali dari BUMDes yang sudah menjalankan. Tingkat kepercayaan untuk menitipkan layanan ini kepada petugas di BUMDes lebih besar dibandingkan kepada petugas kami di Samsat. Karena Bapak Ibu sekalian kan ada di masyarakat. Pak, kula titip niki. Nggih. Duitnya sisan apa mangke? Kalau panjenengan kenal, mangke juga nggak apa-apa karena mengenalnya jauh lebih dekat. Atau titip sih, titip yang nitipin juga lebih percaya dan dilaksanakan di kantor BUMDes yang jelas dikelola oleh kepala desa. Lokasinya diketahui, orangnya diketahui, dibandingkan kalau Bapak Ibu sekalian datang ke Samsat kemudian emang kenal, malah nitip segala ternyata calo. Nah, ini proses BUMDes ini kemudian ini. Jadi ada yang ditinggal dulu. Kalau kemarin di Boyolali cerita saya kemarin ngurus Pak, saya masukkan, kemudian saya tinggal ke sawah dulu. Selesai dari sawah saya udah dikabari kalau sudah jadi. Ya sudah, pulang dia ke BUMDes lagi untuk ngambil. Itu yang nggak bisa dilakukan kalau harus ke titik layanan. Pak niki kula tinggal nggih Pak, kula ajeng mriko riyen. Nanti balik nggak ada yang ngurusi. Sedangkan kalau di BUMDes ini seperti ngurus di rumahnya sendiri. Nah, ada lagi BUMDes yang melakukan layanan jemput bola malahan. Jadi untuk dia mencapai poin yang bagus, pendapatan yang lebih baik, maka dia kemudian turun ke masyarakat, nawarkan layanan. Itu jemput bola BUMDesnya. Dan kedepannya ini akan disinergikan dengan program penagihan piutang dari Samsat. Bapak Ibu sekalian di BUMDes akan diberikan data. Ini pemilikan kendaraan bermotor di wilayah Bapak Ibu sekalian, jatuh temponya kapan, kemudian yang sudah lebih dari jatuh tempo bisa ditagihkan. Itu yang kemudian bisa Bapak Ibu sekalian replikasi untuk menambah penghasilan dari BUMDes itu. Ditambah lagi selanjutnya adalah untuk BUMDes yang relatif sudah kuat, BUMDes bisa sama seperti BPR BKK memberikan pinjaman atau kredit untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pak niki kok dereng dibayar pajake. Nggih Pak, dereng kagungan arta. Loh, nyilih BUMDes wae ora apa-apa. Engko dicicil ping pira? Karena kalau di Samsat nggak boleh. Peraturan perundang-undangan bahwa pajak itu nggak boleh dibayar dicicil. Tapi kalau ditawarkan melalui mekanisme kredit dari perbankan atau simpan pinjam dari BUMDes, itu tidak masalah. Jadi BUMDes yang membayarkan cash seperti leasing. Kemudian nanti cicilannya ke masyarakat. Lane ono bungane Pak. Ya ini kan jasa keuangan. Nah, yang diharapkan adalah jasanya juga relatif tidak mencegah masyarakat. Dan kalau BUMDes saya yakin, karena BUMDes ada cikal bakalnya dari masyarakat, bukan murni bisnis. Itu yang kenapa kok kami menggandeng BUMDes. Yeah. Itu program-program dana talangan dengan mekanisme perbankan yang ada. BPR BKK kami gandeng untuk kapasitas kendaraan roda 4 yang relatif mungkin untuk BUMDes ini berat kalau harus nalangi. Tapi ada juga BUMDes yang tingkat permodalannya besar. Pak mampu Pak kami. Itu dilakukan silakan. Risknya diperhitungkan dari sisi BUMDes itu sendiri. Itu Bapak Ibu sekalian, kami matur laporan yang sudah bergabung dan saat ini masih terus menjalankan aktivitas untuk pemasangan. Sampai dengan kemarin, total transaksi yang diberikan oleh BUMDes ini sudah hampir 1 miliar rupiah Pak. Dari program kita mulai di bulan Oktober kemarin. Ya, baru saja. Ini BUMDes sudah bisa memberikan kontribusi pembayaran yang ada itu 863 juta pergerakannya. Itu baru di tahap sebetulnya kemarin di pertengahan sampai dengan akhir tahun 2 bulan itu baru perkenalan, mengenalkan bahwa program ini ada. Kita mulai share bahwa kita melayani masyarakat mulai dari desa, di desa dan
sistem yang kita gunakan relatif mudah untuk digunakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti bisa dilakukan tanya jawab. Kalau memerlukan pendampingan, akan kami lakukan pendampingan. Bapak Ibu sekalian, kalau mau tindak meresani BUMDes yang itu juga bisa, nanti bisa ke komunikasi ke Samsat. Ini dikoordinasikan Pak dari Bappenas, bisa ke Samsat kami di Rembang. Kalau mau meresani bareng-bareng silahkan meresani. Kami sarankan kalau dari wilayah ini bisa ke Boyolali. Kalau kemarin yang relatif ininya bagus, pergerakannya bagus. Kemudian juga kalau ke Cilacap Banyumas terlalu jauh, itu bisa ke Gerobogan. Itu yang nanti untuk sharing, Bapak Ibu sekalian bisa memberikan layanan kepada masyarakat, membantu kami di pemerintah provinsi juga memberikan kemudahan layanan untuk masyarakat dan membesarkan kegiatan dari BUMDes itu sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.